selamat datang di podcast Wartel. Ya. Ini kan episode pertama kita nih. Betul. Kita perkenalan diri dulu kali ya kepada para pendengar kita nih. Boleh. Kenalin, nama gue di sini Owen dan teman gue Wawan, dan di sini pada episode pertama ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, khususnya di lingkup perusahaan. Wah, itu topik yang sangat menarik dan sangat panas nih untuk di Betul. sekarang nih. Tapi untuk topik yang seperti itu tentu kita butuh narasumber yang kredibel dan dipercaya dong. Ya harus dong, karena kalau nggak kredibel mungkin jawabannya tidak terlalu benar ya. Nah, untuk narasumber kita sudah mencari sampai berpelosok-pelosok nih, dan akhirnya kita menemukan seorang narasumber yang pas banget untuk materi kita hari ini. Wah, kalau tadi sampai pelosok mungkin agak hiperbola nih kayaknya nih. Jadi narasumbernya siapa nih, Wan? Ya, jadi beliau ini seorang senior manager finance. Wah, Jabatannya tinggi. jabatannya udah bagus banget nih di perusahaan atau di PT Bumi Tangerang Mesindo Tama. Wah, dari cerita lu tadi udah jabatannya tinggi, kerja di PT yang gede. Kita panggil aja langsung kali ya narasumber Boleh. kita ya, Bapak Ya. Bapak Johan ya namanya ya? Iya, betul sekali. Oke. Langsung saja. Bapak Johan. Halo, selamat pagi Mas Owen dan Mas Wawan. Pagi Pak Johan, selamat datang di One Talk Podcast. Pak Johan, gimana nih tadi perjalanannya Pak sampai di sini? Untuk perjalanan aman dan lancar ya, tapi ada beberapa titik padat ya seperti biasanya Jakarta aja lah Mas. Wah, itu udah pasti biasa ya. Kalau macet mah udah kayak teman baik, apalagi di Jakarta. Udah kayak makanan sehari-hari. Bener banget Owen. Jadi sebelum masuk ya kita bahas dulu lah ya. Kita akan membahas di sini tuh tentang penerapan HAM di lingkungan perusahaan Bapak bekerja. Nah, mungkin kita bisa langsung aja mulai dengan membahas arti atau definisi dari HAM itu sendiri nih Pak. Jadi, menurut Bapak, HAM itu tuh seperti apa sih Pak? Izin menjawab ya Mas Owen dan Mas Wawan. Iya, Pak. Ini menurut saya pribadi ya. Ya. Menurut saya pribadi itu HAM itu hak-hak dasar yang harus terpenuhi dalam setiap aspek kehidupan manusia pokoknya. Kalau HAM itu tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak bisa hidup selayaknya manusia. Tetapi kalau dalam perusahaan kan ada tuh yang namanya hierarki kekuasaan. Nah, HAM itu berperan untuk memastikan jangan sampai nih ada orang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka kepada bawahannya, seperti pada karyawan dan lain-lain. Wah, berarti peran HAM itu sangat penting ya di Iya, saya sangat setuju sih dengan apa yang Bapak Johan ini sampaikan. Soalnya kan HAM itu kan hak dasar kita. Iya. Kalau nggak terpenuhi tentu kita nggak bisa hidup dengan nyaman dong. benar. Apalagi dalam konteks perusahaan, ada atasan sama bawahan. Wah, Sampai nggak ada HAM pasti bakalan terjadi diskriminasi, ancaman dan lain-lain. Betul banget Tuan. Kalau ngomongin soal HAM dalam perusahaan, ada beberapa aspek nih yang bisa kita bahas nih. Apa aja Tuan? Yang pertama kita bisa bahas tentang diskriminasi dalam perusahaan. Yang kedua kita bisa bahas keamanannya dan kesehatannya. Oke. Yang ketiga kita bisa bahas bayaran upahnya. Terus bisa jam kerjanya dan masih banyak lagi. Wah, berarti setelah kita mendengar aspek-aspek ini pasti akan lebih menarik lagi nih pembahasan kita berikutnya. Setuju. Nah, mungkin kita mulai dari apa ya? Diskriminasi kali ya? Boleh diskriminasi Ya, dulu yang jadi pertama. kalau di perusahaan tempat di mana Bapak bekerja, yaitu PT Bumi Tangerang Mesindo Tama tadi, itu kondisi diskriminasinya apakah masih ada atau gimana Pak menurut Bapak? Baik, pertanyaannya saya terima. Jadi ini menurut menurut pengalaman saya pribadi aja nih Mas. Jadi selama saya bekerja sih saya nggak pernah menerima diskriminasi apapun, kayak menghina, sara gitu sih. Selama ini belum ada ya. Perusahaan saya juga menjunjung tinggi sikap toleransi. Wah, kalau dari cerita Bapak tadi, kayaknya perusahaannya tuh bersih dari masalah diskriminasi. Betul. Nggak pernah ada kasus dari Iya. sepengalaman Bapak ya. Oke, diskriminasi udah. Kita lanjut kali ya ke topik kedua ya. Boleh. Kita bahas tentang hal keamanan dan kesehatan para pekerja di tempat Bapak bekerja. Gimana nih Pak? Silakan diceritakan Pak. Oke, kalau tentang hal keamanan dan kesehatan, perusahaan saya tuh selalu mementingkan dan memastikan hal tersebut ke karyawannya. Kita juga diberi asuransi kesehatan yang mewadahi. Bahkan perusahaan kita juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia nih Mas. Keren banget sih ini. Pasti aman banget. Pastinya. Dan berarti karyawan-karyawan Bapak nih tentunya
telah terjamin ya kesehatan pasti terjamin dan kesehatannya keamanannya dan juga pasti keamanannya. sangat terjamin ya. Nah, selanjutnya kita mau bertanya tentang upah ya Pak. Apakah di perusahaan Bapak upahnya sudah merata atau bagaimana menurut Bapak? Coba. Kalau berdasarkan pengalaman saya di perusahaan ya mas ya, upah yang diberikan pada perusahaan itu sesuai pekerjaan yang kita lakukan mas. Oh gitu. Kalau kita lembur ya dibayar, kalau kita dibayar lebih, kalau kita biasa aja ya dibayar sesuai ketentuan yang sudah diterapkan sama. Proporsional. Betul sekali mas. Kebetulan perusahaan saya di tempat saya bekerja ini belum pernah ya melanggar aturan pemerintah. Perusahaan saya juga selalu memikirkan kebutuhan-kebutuhan pokok buat karyawannya. Jadi setiap tahun pasti karyawan mendapatkan bonus, dan kalau kinerjanya bagus bisa dinaikkan mas gajinya mas. Wah, kalau dari ceritanya kayaknya bakalan makmur nih kerja di perusahaan benar. ini, karena setiap ada target tercapai bonus turun. Betul. Lancar terus. Bonusnya Oke. juga pasti banyak-banyak tuh ya. Setuju pasti ini. Lembur juga dibayar mahal. Betul. Luar biasa. Upah udah, keamanan udah, masalah oke. diskriminasi udah. Ya. Kita loncat ke selanjutnya. Oke. Masalah jam kerja nih. Jam Nah. kerja nih suka jadi masalah, apalagi Ya. anak zaman sekarang udah mulai mikirin work life Waduh. balance nih. Itu gimana Pak kalau di perusahaan Bapak jam kerjanya? Oke, jadi kalau masalah jam kerja di perusahaan saya nggak pernah dituntut tuh buat kerja kayak robot yang 24 jam. Itu penting banget nih sekarang nih. Betul, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan di sana yang masih melanggar. Perusahaan kita juga masih memberi jam istirahat, jam makan siang, dan kalau kita ada kebutuhan mendadak, kayak kita sakit gitu misalnya di suatu hari, anak kita lagi sakit, istri, pasti perusahaan kita kasih izin. Wah, itu penting sih kalau buat pekerjaan, soalnya buat kepentingan bersama juga kan. Ya, karena kalau tidak ada jam kerja yang seperti itu, apalagi kalau misalnya nih zaman sekarang kalau jam kerja full banget, Iya, kita suka orang-orang- capek, betul, kerjanya suka nggak capek. maksimal. Nah, setelah jam kerja nih Pak, kita mau membahas tentang privasi. Nah, menurut Bapak dalam perusahaan Bapak privasinya itu seperti apa Pak? Coba. Untuk privasi sendiri ya, privasi keamanan perusahaan itu nggak pernah ngebocorin identitas pribadi ke orang lain. Jadi kita percayalah sama perusahaan kita sendiri. Nah kan banyak juga tuh mas kasus-kasus perusahaan yang data pribadinya bocor ya. Ya, itu Syukurnya itu nggak terjadi sih di perusahaan kita mas. Oke, Berarti ini keamanannya udah sangat sangat baik. baik banget. Data pribadi itu yang penting banget, apalagi sampai bocor itu bakalan susah. susah banget. Bisa dipakai, disalahgunakan. Apalagi perusahaan ini kadang ya kayak biasa lah ya, masalah beginian lah ya. Ya. Kita lanjut nih, masalah yang terakhir. Masalah kebebasan berpendapat. Hal ini itu penting loh kalau di perusahaan. benar banget. Gimana sih kondisi kebebasan berpendapat di perusahaan Bapak Johan bekerja? Silakan Pak. Oke, mengenai hak berpendapat ya mas ya. Kalau di perusahaan saya ini ya bebas berpendapat dan menyampaikan aspirasi yang pengen disampaikan. Gak kayak zaman Orde Baru deh mas pokoknya. Waduh, baru itu udah lama sekali ya Pak. Ya itu zaman lawas lah. Sekarang kita udah mulai maju kan ke depan. Iya. Kita harus mulai berubah. Sekarang kita mungkin bisa minta kesimpulan kali ya dari Bapak Johan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita nih hari ini Pak, gimana Gimana, tentang Pak? HAM ini? Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik nih ya. Jadi setiap perusahaan itu seharusnya memiliki kebijakan internal yang mencakup hal-hal itu dan memastikan bahwa para pekerja diberitahu tentang hak-hak mereka serta memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran HAM jika diperlukan. Iya. Harus berani lapor. Nah, yang selanjutnya nih, oleh karena itu, selama bekerja di perusahaan itu, ayah saya selalu menerima perlakuan yang adil dan tidak melanggar HAM. Ayah saya tentu juga menerapkan menerapkan HAM selama bekerja di perusahaan agar dapat terus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga adil nih, Mas. Oke, berarti dari kesimpulan yang bisa kita dapatkan nih dari Bapak nih, terlihat kalau bagi Bapak ini tuh HAM itu sangat penting gitu dalam konteks perusahaan. Betul. Mungkin kita sebagai MC kita kasih kesimpulan kali ya. Boleh. Jadi kalau dari saya sendiri sih, dari perbincangan kita tadi kita bisa simpulkan lah kalau HAM itu adalah hal yang kita harus memastikan bahwa jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka yang diberikan. Karena kalau salah gunakan pasti itu melanggar HAM, apalagi sama orang lain kan. Terus contohnya nih kayak korupsi, di mana dia berani menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Itu juga korupsi loh. Iya dong.
kita bisa lihat juga kayak perusahaan zaman dulu kayak tambang, perusahaan tambang itu banyak loh kasusnya tentang HAM karena mereka berani ngebunuh orang yang nggak bersalah agar bisa dapat tanah mereka untuk melakukan pertambangan. Kalau menurut Mas Wawan gimana nih Ya, kesimpulannya? mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan contoh yang tidak baik nih kepada masyarakat. Banyak kasus ya Banyak berarti ya. banget kasusnya, dan oleh karena itu HAM itu sangat penting ya dari segi internal ataupun eksternalnya. HAM dalam segi internal juga mempunyai banyak contoh nih, seperti menghormati hak-hak karyawan, mendukung hak karyawan, atau kebebasan pendapat, privasi, dan keadilan dalam lingkungan kerja. Dalam segi eksternal, suatu perusahaan juga harus mematuhi hukum dan regulasi HAM yang berlaku Setuju sih sama ini pada sih. wilayah operasional mereka. Kita juga harus memperhatikan dampak sosial dan HAM. Ya, jadi memastikan bahwa operasional mereka tidak merugikan hak-hak masyarakat sekitar. Oke. Nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung podcast kita. Ya, sebelumnya kita Ucapkan terima kasih kepada narasumber kita lah ya. Iya. Pak Johan udah sempatin waktunya buat datang ke sini. Terima kasih, Pak. Kasih ya Pak. Saya juga berterima kasih pada Mas Owen dan Mawan telah mengundang saya ke podcast kali. Iya, makasih Bapak. Oke. Sudah, langsung aja kita tutup ya. Sekian podcast episode pertama kami mengenai HAM. Kita akan lanjutkan dengan topik-topik yang lebih menarik berikutnya. Betul ya, betul banget. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton podcast kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.